Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Contoh bilangan bulat positif: 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif: negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pada garis bilangan negatif berada di sebelah kirinya 0, sedangkan bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Bagaimana cara kita membacanya? Ini dibaca 0. Kemudian yang ini kita baca negatif 9. Kita baca negatif 724. Dan seterusnya. Kemudian lawan bilangan bulat. Negatif 4. Kita lihat di sini negatif 4 adalah lawan dari 4. Kita lihat pada garis bilangan. Negatif 4 lawan dari positif 4. 3 juga adalah lawan dari negatif 3. Kita lihat di garis bilangan seperti ini. Dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Contoh, kalau kita lihat di sini, bilangan bulat dari yang terkecil, kalau kita urutkan, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 4. Bila kita urutkan dari yang terbesar, menjadi 4, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Membandingkan. Kita lihat di sini 0 dan negatif 8. Kalau kita lihat pada garis bilangan, 0 berada di sebelah kanan dari negatif 8, sehingga 0 lebih besar. Jadi tandanya ya. Berikutnya negatif 200 dan 20. Negatif 200 berada jauh di sebelah kirinya dari 20, sehingga negatif 200 lebih kecil atau kurang dari 20. Berikutnya negatif 478 dan negatif 488. Kalau kita lihat pada garis bilangan, negatif 478 berada di sebelah kanan dari negatif 488, sehingga negatif 478 lebih dari negatif 488. Kita lanjutkan. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan seperti biasanya, kita tinggal menjumlahkan saja.
Contohnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Saya kira tidak ada masalah untuk penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Bagaimana dengan penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif? Kita umpamakan kelereng merah dan kelereng hitam. Seumpama kelereng hitam adalah bilangan positif dan kelereng merah adalah bilangan negatif. Kalau kita jumlahkan 4 kelereng merah dan 5 kelereng merah, maka berapa banyaknya kelereng merah? Ya, tentu saja 4 kelereng merah ditambah 5 kelereng merah. Hasilnya adalah 9 kelereng merah. Karena kelereng merah mengumpamakan bilangan negatif, maka hasilnya negatif 9. Contoh berikutnya, 5 ditambah negatif 2. Kita umpamakan 5 kelereng hitam karena positif, ditambah 2 kelereng merah karena negatif. Kita susun seperti ini. Kelereng merah dan kelereng hitam saling menghilangkan, sehingga ada 2 kelereng merah menghilangkan 2 kelereng hitam, sehingga tersisa 3 kelereng hitam. Berarti hasilnya 3 dan kelerengnya hitam, berarti positif. Jadi hasilnya positif 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika penjumlahan antara bilangan positif dan negatif itu sama saja kita mencari selisih. Ya. Mencari selisih. Negatif ditambah positif, kita cari selisih. Positif ditambah negatif juga kita cari selisihnya. Kalau positif tambah positif kan kita tidak ada masalah. Negatif tambah negatif juga tidak ada masalah seperti ini. Lalu kalau negatif ditambah positif atau positif ditambah negatif, kita tinggal mencari selisihnya. Apa itu selisih? Selisih adalah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Seperti ini tadi contohnya, seperti 5 ditambah negatif 2. Selisih antara 5 dan 2, selisih antara 5 dan 2 adalah 3. Ya, selisih antara 5 dan 2 adalah 3. Yang angka yang besar 5, angka yang kecil 2. Kita kurangi, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Lalu ambil tanda yang angkanya lebih besar. 5 dan 2 lebih besar 5. 5 tandanya positif, sedangkan 2 tandanya negatif. Jadi hasilnya tanda positif, sehingga hasil penghitungannya adalah 3 dan positif. Contoh misalnya, negatif 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Kita lihat di sini 5 dan 3. Berapa selisih 5 dan 3? Selisihnya adalah 2. Yang besar 5,
yang kecil 3. Berarti selisihnya adalah 2. Kemudian 5 dan 3 lebih besar 5. Tanda yang dimiliki 5 adalah negatif, sehingga hasilnya kita beri tanda negatif. Hasilnya adalah negatif 2. Oke, kita lanjutkan. Pengurangan. Bagaimana dengan pengurangan? Kita lihat di sini. 4 dikurangi 6. Ini kalau kita lihat pada garis bilangan, ini sama seperti penjumlahan. Ya, sama seperti penjumlahan. 4 ditambah negatif 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 dan 6. Selisihnya berapa? Yang besar adalah 6, yang kecil 4. Sehingga 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Selisihnya 2. Kemudian kita lihat angka yang besar 6. Tanda yang dimiliki oleh 6 adalah negatif. Sehingga hasilnya negatif 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pengurangan bilangan bulat sama dengan penjumlahan dengan lawan bilangannya. Jadi pengurangan sama dengan penjumlahan, berubah menjadi penjumlahan ini di sini dengan lawan bilangannya. Kalau di sini pengurangan 6 di sini angkanya positif, kemudian di sini berubah menjadi lawannya. Lawannya positif adalah negatif, sehingga 4 dikurangi 6 bisa berubah menjadi 4 ditambah negatif 6. Menghitungnya sama dengan cara-cara yang tadi penjumlahan tadi di sini. Oke, kita ulangi lagi. Jadi pengurangan bilangan bulat sama dengan penjumlahan dengan lawan bilangannya. Contoh lagi di sini. Di sini ada negatif 2 dikurangi 6. Bisa kita ubah menjadi negatif 2 ditambah negatif 6. Jadi negatif 2 dikurangi 6 bisa diubah menjadi negatif 2 ditambah negatif 6. Hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Perkalian dan pembagian sama seperti perkalian dan pembagian seperti biasanya, hanya saja kita tinggal memberi tanda. Contoh di sini 10 kali 9, tentu kita tahu hasilnya 90. Jika negatif 10 kali negatif 9, hasilnya positif 90. Negatif 10 kali 9 sama dengan negatif 90. 10 kali negatif 9 sama dengan negatif 90. Begitu juga dengan pembagian.
Sama seperti pembagian biasa, hanya kita menambahkan tandanya. Nah, di sini adalah aturan dari penggunaan tandanya. Positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Begitu juga dengan pembagian. Aturannya sama. Bisa kita ingat-ingat, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tanda yang dikalikan beda, hasilnya negatif. Sama juga dengan pembagian. Oke, sampai di sini materi yang kita sampaikan. Di sini ada latihan, bisa dikerjakan untuk mencoba seberapa besar kita memahami materi yang disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.